Ini kita aksi tentang amoral seorang anggota DPR yang diduga telah melakukan tindakan-tindakan amoral, yang diduga melanggar sumpah janji jabatan yang telah dia ucapkan. Bahwasanya sudah jelas dalam peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 ayat 115 huruf G mengatakan bahwasanya setiap anggota DPRD itu berhak dan wajib mentaati tata tertib. Bukan hanya itu, mereka sudah difasilitasi atas dasar Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 bahwasanya setiap pejabat publik mereka sudah difasilitasi baik mobil mewah, rumah mewah, serta tunjangan yang mereka dapatkan. Akan tetapi apa yang kita peroleh, mereka selalu menyalahgunakan wewenang mereka sebagai pejabat publik. Melihat fenomena ini, Garut terkenal dengan kota santri, Garut terkenal dengan kota 1000 ulama. Akan tetapi apa yang terjadi realitanya itu Garut sedang krisis moral. Misi-misi yang dikedepankan oleh Bupati Garut itu sudah tidak ada korelasi, sudah tidak relevan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Seharusnya ketika ada oknum yang telah menyalahgunakan wewenang serta melanggar kode etik, itu lebih baik mundur dari jabatannya sebagai bupati, sebagai ketua DPRD Kabupaten Garut. Tetapi sayangnya untuk hari ini ketua DPRD Kabupaten Garut bungkam seakan-akan melindungi kebatilan. Betul kawan-kawan? Perlu kita ketahui bahwasanya satu kebatilan itu akan mempengaruhi terhadap krisis kaderisasi anak bangsa. Ketika pejabat publik, tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai pemimpin di Kabupaten Garut ini krisis moral, maka jangan salahkan ketika seluruh masyarakat Kabupaten Garut tidak pernah mengikuti apa yang mereka inginkan. Seharusnya mereka sadar ketika mereka berada di posisi berpangku jabatan, mereka itu harus bersuka cita, mereka harus segenap dengan penuh rasanya itu mengimplementasikan apa yang telah menjadi hak-hak dan kewajiban mereka sebagai tokoh publik. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban. Kita datang hari ini kembali menyuarakan agar tidak terjadi lagi yang namanya kasus-kasus seperti ini. Dulu kita pernah melengsarkan hanya persoalan sepele, tapi kali ini sudah jelas, sudah nyata perbuatan yang tidak sesuai ini sudah dilakukan, dan tidak ada alasan ketika persoalan ini tidak ditanggapi dengan serius. Kawan-kawan sekalian, yang kita minta hari ini hanyalah penegakan daripada etika yang sudah diucapkan hari ini, dan mereka sudah nyata-nyata melanggar sumpah dan janji yang jelas diatur, sehingga tuntutan kita hanya satu. Mereka tidak berkaca bagaimana ketika di luar negeri budaya malu, salah mundur, salah mundur, lain sekali diulang, salah
Maricing weh. Ada pengena yang kulit padak kurang mah. Itu rekumaha di negara seperti ini. Budaya etika itu adalah budaya yang paling utama. Moral hari ini kita rusak, negara kita rusak karena krisis moral. Bagaimana menciptakan anak bangsa yang baik dan bermoral ketika para pemimpin sudah begini era aing mah harusnya ketika mereka melakukan kesalahan mundur dari jabatan. Di Jepang tinggal itu sekelas Perdana Menteri gagal memimpin negara, mundur. Pejabat publik salah, mundur. Di urang mah cicing we cineten. Inilah jadi mulai hari ini membangun negara harus dengan moral yang baik, mendidik anak-anak bangsa dengan perilaku yang baik. Ini yang harus menjadi catatan untuk pemerintah. Bingung kita ini karena pendidikan moral ini sudah dihapus hari ini, diganti dengan kata lain pendidikan moral Pancasila. Namun mereka taat terhadap Tuhan, taat terhadap sila yang pertama, bahwa terjadi kasus-kasus seperti ini. Beres negara tetap kajalankan sila kahiji wae ge, geus beres di negara. Nah inilah sebetulnya yang jadi persoalan untuk kita semua. Bagaimana etika dan moral ini harus menjadi faktor utama. Jadi teman-teman sekalian, ketika tidak ada tanggapan terhadap serangan kita, jangan pernah berharap kita akan berhenti. Kita akan jauhkan, kalau perlu datang tiap hari ke gedung ini, dan saya jamin kalau belum tilu belum baik Bung Alpoy datang ke dia. So Bung Alpoy Damu Arugin ketua Sidikma sebagai beli bensin datang ke dia Bung Alpoy, tinggal siap we irahan dari mana ya Kak Oki gitu. Di urang pada mau susah dan ditadokan dia 30 baik di dia ayo kalau perlu menyentena tadi dia ya sampai tuntutan orang diterima iya tena di dia itu camping di dia. Dan insya Allah kita sebarkan hari ini. Mudah-mudahan ini demi perbaikan terhadap kabupaten ini. Ini adalah bentuk rasa cinta kita sebagai rakyat Garut. Namun orang tercinta kan ke Garut mal bagi anda negara itu. Tapi inilah bentuk kecintaan kita sebagai anak bangsa terhadap tanah air yang kita cintai. Ingat, ini adalah bentuk bela negara. Pembelaan kita sebagai rakyat Garut terhadap tanah air. Jadi teman-teman, kita tetap jaga stabilitas fisik karena mungkin gerakan kita ini akan terus berlanjut sampai tuntutan kita dipenuhi. Akhirnya cuma satu yang kita minta, berboga kaya mundur sampai segitu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
DPRD Sidik Kabupaten Garut bersama elemen masyarakat Kabupaten Garut. Pernyataan sikap rapat internal Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut mengenai laporan dugaan kasus pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten berinisial E telah dilaksanakan. Maka sesuai dengan Tatip DPRD nomor 1 tahun 2018, berita acara BK disampaikan kepada Ketua DPRD atau pimpinan DPRD untuk dibawa ke sidang paripurna, bukan dibaca atau dibahas di rapat pimpinan. Kami merasa bahwa Ketua DPRD, pimpinan DPRD, ataupun para ketua fraksi dan ketua Bapemda DPRD Kabupaten Garut terkesan saling melindungi sesama anggota DPRD dari perbuatan tercela. Bahkan terkesan telah terjadi kesepakatan bersama untuk melanggar tatip DPRD dan melanggar sumpah janji jabatan secara berjamaah. Dikarenakan tidak adanya rapat paripurna mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BK terhadap dugaan pelanggaran etika dan moral oleh oknum anggota DPRD berinisial E. Surat permakluman dari DPRD terkait permohonan audensi berkaitan dugaan pelanggaran etika dan moral salah satu anggota DPRD tidak mencantumkan alasan yang jelas, rasional, serta tegas. Bahkan terkesan ketua unsur pimpinan DPRD tidak memahami substansi dari permasalahan dan berselimut pada instansi yang lain. Padahal audensi kami berkaitan dengan etika dan moral, bukan berkaitan dengan kasus pidana. Masih pantaskah mereka menjabat sebagai ketua dan anggota DPR? Apakah semua anggota DPR Kabupaten Garut lupa bahwa mereka telah mengucapkan sumpah janji jabatan? Atau mereka pura-pura lupa? Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menuntut satu, kepada ketua dan seluruh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Garut agar segera membawa berita acara rapat internal Badan Kehormatan DPRD ke sidang paripurna untuk dibacakan sehingga menjadi putusan yang sah sebagaimana telah diatur dalam Tatip DPRD nomor 1 tahun 2018. 2. Ganti anggota DPRD yang menjatuhkan marwah DPRD, apalagi terbukti berbuat amoral. 3. Kepada ketua DPRD, apabila tidak sanggup melaksanakan tatip DPRD, maka harus segera mundur dari jabatan karena tidak pantas menjadi ketua lembaga DPRD Kabupaten Garut. 4. Kepada Badan Kehormatan DPRD harus tegas, objektif, serta berani memanggil, memeriksa ketua DPRD dan seluruh unsur pimpinan karena ada indikasi melanggar tatip DPRD. Apalagi ada pernyataan DPRD telah mempublikasikan hasil BK di media online sebelum ada ketetapan DPRD melalui paripurna. 5. Kepada semua partai agar segera mengganti, melakukan PAW apabila terbukti anggota DPRD melanggar tatip DPRD, berbuat amoral, melanggar etika dan sumpah janji jabatan. Yogi Iskandar, Koordinator Aksi.